Aku diberi catatan. Buku yang mana? Buku Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat mana mursyid, mana murid. Sudah ada bukunya. Rasulullah punya, Syekh Abdul Qadir punya, Abah Anom juga punya bukunya. Begitu. Dan sekali kita sudah tercatat sebagai murid dari seorang wali, sebelum kita bertemu, itu kita keliling ke sana kemari, itu nanti cepat atau lambat keseret juga. Maka di meja makan dapur rumah Abah Anom, saya sudah pernah ceritakan, saya ketemu orang Belanda yang sudah jadi warga negara New Zealand. Ngapain kamu ke sini? Jumpa Abah Anom. Dari New Zealand kamu ke sini terbang berjam-jam, sampai sini cuma cium tangan, makan. Apa yang kamu peroleh? Lah kamu juga dari Jakarta ngapain ke sini jauh-jauh? Dia bilang gitu. Gitu. Nah, lalu dia ceritakan, memang datang cium tangan, makan ya begitu. Tapi begitu pulang, ternyata hidup sehari-hari pun dibimbing oleh Abah Anom. Banyak bimbingan-bimbingan dari mursyid yang beliau terima. Artinya ketika dia masih kafir, dia di Belanda, kafir dia terbang ke New Zealand, kafir, tapi di catatan udah ada namanya, kamu jadi murid Abah Anom. Jauh, saatnya masuk juga. Begitu. Kalaupun kita belum mencapai tingkat tertinggi, setelah kita mati pun roh kita, arwah kita masih dibimbing oleh mursyid juga. Itu. Ya, tapi nanti bagaimana kalau Allah turunkan? Nanti ya nantilah. Kita nggak usah terlalu mereka-reka masa depan kita. Jangankan masa depan yang panjang, besok aja kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tak seorang pun tahu apa yang bakal dia peroleh besok. Nah, ini penting juga. Ma'rifat tidak dicapai oleh manusia dengan usaha, tetapi terjadi dengan anugerah dari Allah. Ini yang sering saya ulang-ulangi. Sekuat apapun kita mendekat diri kepada Allah dengan macam-macam ibadah, macam-macam zikir, kita ingin dekat kepada Allah. Kalau Allahnya nggak mau dideketin oleh kita, kita mengaku cinta kepada Allah. Kalau Allahnya gedek sama kita, itu. Jadi dekat ke Allah itu bukan ikhtiar kita, anugerah. Anugerah dari Allah. Kalau sudah Allah anugerahkan, jadi itu. Nah, jika ada seseorang berniat mempelajari dan beramal menurut keinginannya itu, tetapi mati sebelum mencapai tujuannya, niatnya udah ada, kemauannya sudah ada, tapi memang Allah belum berikan anugerah, belum waktunya. Maka setelah mati pun ruhnya di alam sana itu akan dibimbing untuk mencapai tingkat makrifah. Jadi proses belajar tetap terjadi di akhirat. Itu. Dua malaikat yang menjadi pembimbingnya itu akan menunjukkan, memperkenalkan tentang ruh Muhammad SAW, memperjelas tentang mahabbah dengan Allah. Jika seseorang benar dan memang berniat mengamalkan ajaran tarekat dari mursyidnya, dan dia yakin dalam bimbingan mursyid dengan keinginan sendiri, namun sebagai murid, sebelum dia mencapai tingkat makrifat, dia sudah keburu mati, dia sudah keburu wafat, ya, mati jasadnya, wafat rohnya, namun dia belum mencapai derajat manusia yang tinggi, manusia yang makrifat. Maka setelah wafat pun Allah akan memerintahkan dua kekasihnya, yaitu malaikat, untuk membimbingnya di alam barzah sampai dia bisa jumpa Rasulullah, dan dia akan bertemu dengan mursyidnya, dan mursyidnya akan mengajarkan ilmu dan makrifat hingga si murid itu memperoleh hakikat sampai hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan kembali dan dirinya dari kuburnya sebagai orang yang telah arif, yang telah makrifat. Siapa sekarang yang mau meninggalkan kemursyidaan Abah Anom, mau beralih kepada mursyid lain? Silakan. Sedih saya, ada ikhwan-ikhwan, ada sesama wakil talqin, begitu Abah Anom meninggal, Abah Anom udah meninggal, udah mati, sudah tidak menjalankan tugas kemursidannya, cari mursyid lain. Itu ikhwan, itu wakil talqin, mati juga. Sekarang
Bagaimana di sana? Siapa yang bimbing? Abah Hanum sudah dia bilang bukan mursyidnya, karena dia udah belok ke mursyid yang lain. Itu. Jadi orang yang sudah level makrifat, para nabi, para aulia, para wali mursyid itu lain. Itu. Dia tidak hanya di dunia ini saja. Maka kita itu pun terus jangan ragu. Karena itu kalau sekarang ada upaya mereka-reka, kira-kira siapa yang pantas jadi mursyid setelah Abah Hanum ya? Oh, menurut ajangan anu si anu pernah mimpi kayaknya si anu begini. Oh, menurut ini pernah didatangi oleh si anu. Oh, jangan-jangan dia mursyid nih. Jangan-jangan anaknya Abah Hanum yang nomor ini. Jangan-jangan anaknya Abah nomor. Ketika dia mereka-reka, ketika dia mencari-cari mursyid, saat itu pun hubungan dia, keyakinan dia terhadap kemursyidan Abah Hanum sudah mulai kendor. Hati-hati. Loh, memangnya nggak mungkin Allah nanti turunkan mursyid yang lain? Mungkin saja, tapi itu kan urusan Allah. Soal nanti ya bagaimana nanti, bukan urusan kita. Tapi dengan kita mencari-cari, mereka-reka menyebar-nyebarkan omongan yang seperti itu sudah melemahkan diri kita dalam rabithah kepada mursyid. Dan ketika kita ngajarin itu kepada orang lain, maka kita sudah melemahkan orang lain juga terhadap mursyid kita. Hati-hati, jangan diikuti yang macam itu. Bahaya. Bahaya. Ya. Jadi saya bicaranya agak tegas karena udah nyerempet bahaya. Udah nyerempet bahaya banget ini. Ya. Melemahkan keyakinan, melemahkan kerabitahan diri sendiri dan orang lain dengan mencoba mencari alternatif. Dengan mempertanyakan dan meragukan itu mursyid yang sekarang. Jangan. Kalaupun kita belum mencapai tingkat tertinggi, setelah kita mati pun roh kita, arwah kita masih dibimbing oleh mursyid juga. Itu. Ya, tapi nanti bagaimana kalau Allah turunkan? Nanti ya nantilah. Kita nggak usah terlalu mereka-reka masa depan kita. Jangankan masa depan yang panjang, besok aja kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tak seorang pun tahu apa yang bakal dia peroleh besok. Apa besok dapat untung, apa besok dapat buntung. Ya. Tiap hari bawa aja empon-empon, tapi kan nggak selalu laku. Karena nggak setiap orang tahu apa yang bakal dia peroleh besok. Kan gitu ya. Tapi insya Allah hari ini berkah laku banyak. Gitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di bumi mana dia bakal mati. Gitu. Ya. Jadi besok itu kita nggak tahu. Jangan mereka-reka, jangan coba-coba mereka-reka. Itu. Dan Allah marah betul loh. Allah marah betul. Ya. Kita udah punya mursyid yang benar, dicoba dibelok-belokin, kita mencoba mengambil hak-hak kemursidan. Itu. Mursyid bukan urusan kita. Jadi murid aja belum beres, bagaimana kita mau merekayasa kehadiran mursyid baru, menonjolkan mursyid baru? Itu. Mursyidnya ya, Allah akan memerintahkan dua kekasihnya, para malaikat, untuk melanjutkan bimbingannya di alam barzah. Dua kekasihnya itu, yakni Rasulullah SAW dan mursyidnya, untuk mengajarkan ilmu dan ma'rifah kepada arwah para murid itu, sehingga memperoleh hakikat sampai hari kiamat nanti. Bimbingan terus berjalan, kemursidan terus berjalan, jangan pernah ragu. Ya. Lagi pula, jauh sebelum kita dihadirkan di muka bumi, siapa yang nanti akan menjadi mursyid, siapa yang akan menjadi murid, itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan. Itu. Maka ketika seseorang pun sudah menjadi mursyid, sebagaimana dalam manqobah Syekh Abdul Qadir, aku diberi buku yang berisi catatan panjang daftar murid-muridku sampai kiamat nanti. Dan setelah kiamat aku akan berdiri di tepi neraka, melihat daftar buku dan isi neraka. Kalau ada muridku yang masuk, aku akan selamatkan dari neraka. Kok Syekh Abdul Qadir bisa? Ya bisa. Rasulullah juga bisa. Jangan lihat Syekh Abdul Qadir sebagai manusia. Syekh Abdul Qadir itu adalah ulama yang warasatul anbiya, pewaris nabi, ulama yang aulia, kekasih Allah. Rasulullah dengan syafaatnya bisa.
Kalau sudah Rasulullah menggunakan syafaatnya, semua terselesaikan. Itu kan cukup jelas kisahnya, udah banyak dijelaskan. Ada seseorang yang hidupnya selalu merampok di luar kota, tetapi sulit mendapatkan bukti bahwa dia perampoknya. Gitu. Tapi orang ini jahat lah. Satu saat orang itu meninggal dunia. Dan warga Madinah bilang, itu orang jahat, jangan dikuburkan dalam kota Madinah. Buang dia di luar kota sana. Nah, mayatnya dibuang di luar kota. Datang Jibril memerintahkan Rasulullah, ambil mayat itu, urus dengan baik. Diambil dengan tangan Rasul, dimandikan, dikafankan, digendong oleh Rasul, dibawa ke kuburan Baqi. Dan Nabi pun jalan ke kuburan Baqi, kakinya itu jinjit gitu, seperti berhati-hati jangan nginjak yang lain, pelan-pelan. Setelah pulang, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, itu orang diusir persona non grata, mayatnya jadi dibuang, kok engkau ambil? Ya Jibril memerintahkan begitu, menyampaikan perintah dari Allah, ambil, urus itu mayat. Ya tapi itu orang jahat gitu. Dan kenapa engkau jalan lambat sekali? Ya aku juga heran, aku bopong itu mayat, banyak malaikat dan roh-roh suci ikut mengusungnya, mendampinginya, mengantar ke kubur. Jadi aku nggak bisa jalan cepat. Terus siapa orang itu? Sabarlah, sabar. Jadi kalau untuk urusan yang gaib-gaib itu sabar, sabar, selalu saja. Berulang-ulang saya berjumpa Abah Hanum, jawab beliau, fatarabbasu, fatarabbasu. Tunggu aja, tunggu. Datang Jibril kepada Rasulullah, kalau kamu mau tahu apa yang terjadi dengan orang itu, pergilah ke rumahnya, tanya dengan anaknya. Rasul ajak Abu Bakar ke rumahnya. Anaknya cerita, suatu saat ayahku merampok, sudah bisa mendapatkan korban, sudah diikat, harta sudah dirampas. Si korban yang terikat itu bertanya, engkau siapa sebenarnya? Di mana? Engkau orang mana? Aku orang Madinah. Kau tahu, kami datang dari negeri yang jauh, bersusah payah menempuh perjalanan berat, ingin ke Madinah, karena di Madinah ada seseorang yang akhlaknya sangat mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Lah kamu udah tinggal di satu kota dengan Nabi Muhammad, kok akhlakmu masih kayak begini juga? Berarti kamu emang udah dipersiapkan bakal masuk neraka nih. Udah kebek banget itu, udah susah berubah. Itu. Orang dari jauh-jauh aja rindu. Ini kamu yang tinggal di satu kota masih bejat kayak begini. Ayahku tersentak, kaget. Maka dia kembalikan itu harta, dia lepas orang itu, dia pulang dan dengan penuh rasa malu, sejak saat itu dia mengurung diri di dalam kamarnya. Dia bertobat, dia bersolat kepada Allah, dia bersolawat untukmu ya Rasulullah. Dia banyak memuji engkau. Yaitu dikasih makan pun makan hanya sedikit dan segala. Saking malunya, saking menyesalnya, dia banyak salawat untukmu sampai kemudian badannya kurus kering dan kemudian dia meninggal dunia. Baru Abu Bakar tahu kenapa mayat itu dibuang, disuruh ambil oleh Rasul. Karena banyak bersolawat. Artinya Rasulnya belum bertindak. Tapi dengan orang ini banyak bersolawat kepada Rasul, maka Allah sudah memuliakan. Ya. Jadi dengan orang banyak mencintai Rasulullah, Allah kekasih Rasulullah, Rasulullah kekasih Allah. Dengan orang banyak berselawat kepada Rasul, Rasulnya nggak tahu, Rasulnya belum bertindak, Allahnya sudah menyayangi. Apalagi yang Rasul pun tahu, ini muridku, ini muridku. Tidak ada orang yang bisa dekat dengan aku kecuali mereka yang banyak berselawat untukku. Maka Rasulullah gunakan syafaatnya, selamat semua dari neraka. Itu Rasulullah. Ada ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, ulama yang karena gencarnya ibadah aulia Allah, waliullah. Itulah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pun punya kewenangan dan izin untuk menyelamatkan muridnya dari neraka. Itu. Kadang-kadang orang masih kurang percaya, tuh tarekat sesatnya begitu. Ya, mempertuhan manusia, mempertuhan Syekh Abdul Qadir. Tapi begitu dia pergi ke Jakarta, merantau bisnis, semua usaha macet, akhirnya dia pulang.
Dia bersimpu di hadapan ibunya, dia cium lutut ibunya, "Bu, tolong doakan supaya usaha saya lancar." Dan si ibu pun berdoa. Lah itu tawasul. Tawasul kepada ibu. Karena doa ibu untuk anak tidak ditolak oleh Allah. Jadi orang yang suka minta doa dari ibu, minta doa dari bapaknya, itu dia sedang bertawasul. Tetapi dia suka menentang tawasul kepada para wali. Dia suka menentang tawasul kepada Rasulullah. Aneh, lah dia sendiri suka minta didoain oleh ibunya. Padahal derajat ibu itu tetap di bawah Rasulullah dan Allah. Begitu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir pun begitu. Aku diberi catatan. Buku yang mana? Buku Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat mana mursyid, mana murid. Sudah ada bukunya. Rasulullah punya, Syekh Abdul Qadir punya. Abah Anom juga punya bukunya, begitu. Dan sekali kita sudah tercatat sebagai murid dari seorang wali, sebelum kita bertemu, itu kita keliling ke sana kemari, itu nanti cepat atau lambat keseret juga. Maka di meja makan dapur rumah Abah Anom, saya sudah pernah ceritakan, saya ketemu orang Belanda yang sudah jadi warga negara New Zealand. "Ngapain kamu ke sini?" "Jumpa Abah Anom." "Dari New Zealand kamu ke sini terbang berjam-jam, sampai sini cuma cium tangan, makan. Apa yang kamu peroleh?" "Lah kamu juga dari Jakarta, ngapain ke sini jauh-jauh?" Dia bilang gitu. Gitu. Nah, lalu dia ceritakan, memang datang cium tangan, makan ya begitu. Tapi begitu pulang, ternyata hidup sehari-hari pun dibimbing oleh Abah Anom. Banyak bimbingan-bimbingan dari mursyid yang beliau terima. Artinya ketika dia masih kafir, dia di Belanda. Kafir, dia terbang ke New Zealand. Kafir, tapi di catatan udah ada namanya. Kamu jadi murid Abah Anom. Jauh, saatnya masuk juga. Begitu. Tapi kalau bukan catatannya, belum masuk dalam catatan untuk jadi murid seorang wali mursyid, biar punya rumah di belakang rumah Abah Anom, itu nggak jadi juga. Maka jangan heran ya, tidak semua orang di Suryalaya pun seperti itu. Nah, saya kalau ingat diri saya juga kan malu juga. Ya, dididik sebagai kader Muhammadiyah, belajar pada ulama-ulama Persis, berguru pada sekolah-sekolah Salafi Wahabi, anti tarekat. Gitu. Tapi begitu ketemu Abah Anom, klek kena, oh rupanya udah takdir. Nah, begitu. Nah, jadi kita beruntung. Sekali kita di Lauhul Mahfuz, kamu adalah murid sini. Klek, sudah. Jangan coba-coba melemahkan diri, melepas sambungan. Apalagi dengan mengatakan Abah Anom sudah wafat, yuk kita cari yang lain. Nah, itu ngawur nanti. Ya, ente melepaskan diri. Melepaskan diri, jangan. Kenapa begitu? Ya, zikirnya udah bagus, udah intensif. Dan hati-hati, jangan karena kita zikir tekun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita kemudian mendapatkan isyarat-isyarat gaib. Tapi isyarat gaib itu justru melemahkan kita dari Abah Anom. Hati-hati, itu bukan isyarat gaib dari langit berarti. Itu hati-hati dengan riadoh-riadoh kita.